santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri. Bagaimana santri-santri terus maju sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan yang telah bersedia menjadi kita ngobrol-ngobrol Pak di podcast. Nggih, marhaban, ahlan wa sahlan wa sahlan. Sekalian saya pinjam studionya juga ini Pak. Karena memang saya kemarin berkomunikasi katanya diminta di sini sekalian untuk podcastnya milik Kominfo Pemkab. Ya. Baik Pak Mujib, ini kan hari ini ya nanti kita tayangkan di Hari Santri tanggal 22 Oktober. Apa makna Hari Santri bagi Pak Mujib Imron? Hari Santri ini merupakan sebuah penghargaan dari pemerintah atas jasa-jasa tokoh-tokoh pondok pesantren, atas perjuangan bagaimana meraih kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, sehingga negara hadir, negara merasa harus menghormati dan memberikan penghargaan terhadap kaum santri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak ulama-ulama yang memang gugur dalam meraih kemerdekaan dan mempertahankannya. Tidak jauh-jauh di Kabupaten Pasuruan aja ada pondok tokoh kiai pondok pesantren Sidogiri ada yang gugur, yaitu yang bernama Ki Abdul Jalil. Ya. Di Pondok Besuk juga ada yang gugur, yaitu Kiai Masyhadi. Belum lagi pondok-pondok di luar Kabupaten Pasuruan. Itu tokoh kiainya, belum santri-santrinya. Sehingga ini juga sekaligus memotivasi dan mendorong terhadap pesantren bahwa pesantren sampai kapanpun harus terus bergerak untuk mengisi kemerdekaan ini. Pesantren harus mempertahankan NKRI karena pesantren itu punya saham besar terhadap berdiri dan eksisnya NKRI yang kita cintai ini. Ya. Sehingga Hari Santri yang legalisasinya melalui Kepres 22 tahun 2015 ini merupakan penghargaan dari pemerintah terhadap para santri, dan ini harus kita respon bagaimana santri-santri terus maju sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakatnya adalah untuk terus mengisi kemerdekaan ini. Kalau dulu mungkin pesantren berjuang angkat senjata mungkin Pak ya. Jadi mungkin kalau sekarang ini sebagai apa ya, mewujudkan sebagai penghormatan terhadap Hari Santri itu apa yang bisa mereka kontribusikan Pak? Apalagi sekarang ini pandemi ya, masih PPKM juga itu. Pondok pesantren dari sisi keberadaan pondok pesantren adalah untuk mendidik anak-anak bangsa, untuk membimbing, untuk mengarahkan dan mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang baik, nilai-nilai keagamaan yang wasatiyah, yang moderat. Ya. Dan memang Rasulullah SAW ajaran yang dibawa itu adalah moderat. Bagaimana di dalam Al-Quran itu seseorang tidak boleh kikir dengan begini, tapi juga maksud saya
dengan model begini. Tapi apa itu juga gitu? Dalam artian tidak mau menyedekahkan apa yang bisa tidak mau ikut andil, ikut berperan untuk mengisi kemerdekaan. Tapi tidak boleh begini. Artinya tidak boleh beral-berol kalau mau sedekah. Ini menunjukkan bahwasanya nilai agama itu adalah memang harus moderat. Kemudian pesantren bukan hanya nilai-nilai agama, tapi pesantren santri-santrinya harus juga berkiprah bagaimana untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, bagaimana mengedukasi masyarakat dari sisi apa yang diperlukan, termasuk pada saat pandemi. Kiai-kiai, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan yang lain itu kita bersama-sama pada saat pandemi untuk bagaimana di dalam penanganan COVID-19 ini, termasuk di pondok pesantren sendiri. Begitu mau kembali ke pondok pesantren harus juga karantina dulu di rumah selama 14 hari pada tahun 2020. Sampai begitu juga akan kembali pondok pesantren setelah liburan puasa dan hari raya harus karantina dulu. Begitu masuk pesantren secara bertahap itu juga karantina. Selama di pesantren setelah itu santri masuk semuanya juga masih pakai masker di pondok pesantren. Artinya di pondok pesantren itu taat terhadap protokol kesehatan. Baik dari sisi bagaimana mengkarantina sendiri, bagaimana juga taat memakai protokol kesehatan. Oke. Nah, ini kan termasuk tadi disampaikan Pak Mujib Imron berkaitan dengan peran santri. Nah, sekarang Pak Mujib Imron ini kan juga santri dan sekarang menjadi wakil bupati. Apa Pak nilai-nilai santrian waktu nyantri dulu sehingga bisa diterapkan sebagai pimpinan daerah itu? Di pondok pesantren itu ditanamkan nilai kejujuran. Kejujuran itu ya. As-sidqu wal amanah. Alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kamu itu jujur, karena jujur itu akan selalu membawa ke kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada untuk menuju surga. Nah, ini penting untuk kejujuran ini. Bagaimana kita di birokrasi, bagaimana kita di legislatif dan lain sebagainya. Semestinya juga para santri yang sekarang sudah di birokrasi, yang ada di anggota legislatif, itu juga harus juga terus membawa nilai-nilai kejujuran dan amanah itu. Bagaimana di pesantren kemandirian. Nah, ini juga kita tunjukkan dengan skill yang dibangun oleh pondok pesantren kepada para santrinya. Santri-santri harus mandiri, tidak boleh menjadi beban masyarakat, apalagi beban negara. Sehingga di pesantren-pesantren itu banyak pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan pertanian, pelatihan bagaimana servis AC, bagaimana juga terkait dengan IT dan lain sebagainya. Juga di pesantren itu diajarkan dengan kesederhanaan. Kesederhanaan ini penting, dengan gaji 2,5 juta, dengan gaji 1,5 juta, THL dan lain sebagainya. Ini bagaimana memanage 1,5 juta dengan keluarga di rumah. Nah, ini perlu manajemen kita dengan manajemen syukur, banyak syukur. Yeah. Nah, di dalam nilai-nilai pesantren itu kesederhanaan, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Tuhan kita umat Islam. Nah, ini penting karena kalau hati ini tidak terbiasa mensyukuri nikmat Allah, kurang aja.
gaji 10 juta, gaji 100 juta kurang terus gitu Pak ya. Dan itu tidak pernah nggak pernah cukup. Dan itu terus pikiran ini selalu uang. Makanya benar Allah Ta'ala sudah mengatakan alhaakumut takatsur, akan merusak kepada kamu sekalian kalau kamu berlomba-lomba untuk memperkaya diri. At-takatsur, akeh-akehan duit, akeh-akehan mobil dan lain sebagainya. Jadi ini sudah kita membaca alhaakumut takatsur harus memahami maknanya. Iya. Baik Pak, ini kan Pasuruan ini termasuk salah satu daerah santri gitu Pak ya. Apa Pak kira-kira Pak ya indikasi ataupun mungkin kebijakan yang mengarah kepada lebih meningkatkan sebagai daerah santri gitu? Pak Bupati dan saya, santri itu masuk di RPJMD kita. Bagaimana di RPJMD kita itu ada Wak Mukidin, wayai kumpul membangun Madinlan, TPK dan Madin. Bagaimana TPK ini menjadi ruang dasar bagaimana anak-anak ini mau membaca Al-Quran. Setelah mau membaca Al-Quran, bagaimana cinta terhadap Al-Quran, bagaimana cinta memahami makna Al-Quran. Itu dimulai dari TPK. Harus bisa baca dulu, bisa menulis Al-Quran dan kalimat-kalimat Arab. Ini penting. Bagaimana pertumbuhan anak itu dimulai dari Al-Quran. Bagaimana Madin setelah TPK itu Madin, ini adalah dalam rangka memperkuat nilai-nilai agama yang ada di dalam hati dan pikirannya. Lebih dari itu Pak Bupati, tahun pertama itu kan adalah pembangunan keluarga. Oh iya. Pembangunan keluarga. Lah, keluarga ini sangat penting. Kabupaten Pasuruan ini 1,6 sekian juta. Iya. 1,6 sekian juta. RT-nya ada 8.863. Lah ini luar biasa. Setiap RT ada berapa kepala rumah tangga, ada berapa rumah. Kalau setiap rumah ini adalah di situ dengan ketenangan yang Islam, ke masjid atau ke musola terdekat, sehingga ada interaksi antar rumah tangga ini, kepala rumah tangga dan anak-anaknya di sebuah masjid, tempat sujud kepada Allah. Lah inilah membangun keluarga ini. Itu luar biasa. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Lah ini membangun sebuah negara harus dimulai membangun dari yang terkecil dulu. Membangun keluarga ada 10, ada 20 keluarga di dalam satu dusun, satu pedukuhan. Kalau itu baik semua, maka desa itu dengan dusun-dusun yang lain baik, maka desa itu akan baik juga. Sehingga kami mendorong di setiap desa, kalau bisa wajib, kalau desa kalau bisa di setiap pedukuhan adalah orang-orang yang bisa memberikan pencerahan, yang bisa memberikan penjelasan bagaimana kehidupan kita ini. Artinya ada pengajian rutin, ada di situ ada tibaan bersama, ada tahlil bersama. Itu luar biasa di dalam membangun negara, membangun daerah seperti Kabupaten Pasuruan. Jadi kita mendorong di desa-desa itu ada orang yang selalu memberikan pencerahan, ada kiai, ada tokoh, dan itu memang kita perlukan. Sehingga kiainya tahu ini kan tidak ngaji, oh sakit kiai, sakit apa, kiainya harus bergerak. Tokoh yang lain juga harus bergerak. Di situ masyarakat bisa menyatakan, saya besok ada pembagian PKH, beras dan lain sebagainya. Siapa yang belum dapat, siapa yang belum masuk data, disitulah kiai pun juga ikut berkiprah. Ini penting di dalam pembangunan. Jadi untuk membangun Kabupaten Pasuruan, Pak Bupati selalu menyampaikan
harus bersama-sama. Tidak ada kekuatan apapun tanpa kita kerjasama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Juga dengan organisasi kemasyarakatan, pemudaan dan lain sebagainya. Iya ya. Nah sekarang ini Pak Mujib Imron, Bapak ini kan ulama sekaligus umarok gitu Pak ya. Ini mungkin agak dalam pertanyaannya Pak. Kalau misalnya milih nih Pak ya, Bapak ingin disebut sebagai ulama apa ingin disebut umarok Pak? Dan kenapa? Penyebutan itu terserah yang mau menyebutkan. Ya. Saya dipanggil Bapak, saya dipanggil Mujib, saya dipanggil aja, saya tidak mempermasalahkan. Itu terserah yang memanggil. Dan tidak harus dipanggil begini, itu tidak baik. Kalau memilih, tidak bisa memilih karena ini sudah amanat. Ya. Saya Mujib Imron sebagai pengasuh pesantren, saya termasuk salah satu tokoh di kabupaten dari sekian tokoh yang hebat-hebat. Itu saya termasuk wakil bupati. Ini tidak bisa dipilih karena sudah dapat SK dan itu ada gaji. Nah, jadi saya pikir Rasulullah itu juga pejabat. Rasulullah itu adalah tokoh agama. Rasulullah itu pembawa Islam. Rasulullah itu seorang rasul, Rasulullah seorang nabi, dan Rasulullah itu pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Setelah itu juga demikian dengan Abu Bakar, dengan Umar. Jadi khalifah itu kan sama saja dengan pemimpin negara, pemimpin negara. Umar bin Abdul Aziz, Harun ar-Rasyid itu kan kalau Gus Dur jadi presiden, Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, itu bukan hal baru. Rasulullah itu adalah pemimpin umat, pembawa Al-Quran yang menerjemahkan dan yang lain, tapi Rasulullah itu adalah pemimpin negara. Pemimpin negara sekaligus pemimpin umat gitu Pak. Pemimpin umat. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ini berkaitan dengan Bawaslu Pak. Apa pandangan Pak Mujib Imron terhadap Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pak? Bawaslu itu kan sebuah institusi negara. Ya. Begitu juga KPU dengan tugas masing-masing, dengan regulasinya. Kami berharap Bawaslu seperti harapan orang lain kepada kami, yaitu melaksanakan tugas sesuai tupoksi, sesuai tugas dan kewajiban di dalam yang diatur di dalam regulasi yang ada. Tanpa Bawaslu akan jadi apa? Pemilu dan pilek dan yang sebagainya. Ini adalah institusi negara yang di situ juga diamanatkan oleh peraturan perundang-undangannya. Bahkan pemilu ini juga berbagai undang-undang juga mengatur, juga menyinggung tentang masalah Bawaslu. Oke, terima kasih Pak Mujib Imron. Dan ini nanti pemilu terdekat adalah 2024. Nanti mohon kita akan lebih intens itu nanti menjelang itu, menjelang tahapan akan lebih intens koordinasi berkaitan dengan supporting pemerintah daerah terhadap pemilu dan pemilihan itu. Siap. Yang penting adalah koordinasinya. Ya, siap. Yang penting juga bagaimana mudah-mudahan pandemi ini segera selesai. Iya, Pak, segera berakhir. Pandemi segera selesai, pertumbuhan ekonomi terus membaik, meningkat, dan kesehatan masyarakat bisa terjaga. Dua hal ini tidak boleh dianaktirikan dan dinomorduakan. Ini sama-sama harus berjalan bersama-sama antara menjaga kesehatan dan menjaga nyawa manusia, masyarakat, juga dengan peningkatan perekonomian kita. Terima kasih Mas Hari. Ya, terima kasih juga. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujib Imron atas kesempatannya juga pinjam studionya pada pemimpin kawal. Terima kasih dan sampai ketemu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.